dapat makan. Mereka itu siapa? Saya sebutkan tadi sajalah. Orang banyak itu sekitar 15.000 sampai 20.000. Gimana? Supaya mereka bisa dapat makan. Mereka sudah ikut sekian lama. Ya dari pagi sampai malam. Mereka itu letih. Mereka itu lapar. Mereka itu butuh ya kekuatan, butuh makanan. Bagaimana bisa jadi jawaban? Saudara, di situ dikasih tanda tanya. Saudara, bagaimana caranya? Ya, ayat 6, itu dikatakan. Haleluya, saudara, saya percaya ya tadi satu hal yang luar biasa sudah kita dapatkan, saudara, supaya terus kita berani bayar gak mencapai visi yang Tuhan berikan. Dan kalau kita tangkap, kita lakukan, saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Ya, saya akan sampaikan apa yang saya rasa Tuhan taruh dalam hati saya, saudara. Yaitu berjalan dalam supernatural. Saya katakan sekali lagi, berjalan dalam supernatural. Kenapa? Saya rasa Tuhan berikan firman ini. Kalau kita bisa lihat, kita sedang hidup ya di zaman, di situasi yang tanpa supernatural itu sudah mentok. Tanpa supernatural itu sudah gagal, saudara. Karena memang dunia, seluruh dunia dalam gelap, dalam kelam, saudara. Hanya saat kita bisa hidup, berjalan dalam supernatural, melampaui hukum umum alamnya gitu, saudara. Maka ya kita bukan ya gagal, tapi justru mengalami breakthrough, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Bagi saya percaya krisis ya itu justru kalau kita bisa tangkap sesuatu dari Tuhan, kalau kita bisa berjalan dalam supernatural bersama Tuhan dengan hikmat Tuhan, maka kita justru mendapatkan batu loncatan yang luar biasa sekali, saudara. Ya, sekali lagi saya percaya bagi dunia waktu-waktu sangat berat sekali. Ya, bagi orang Kristen kalau tidak berjalan dalam supernatural juga sama. Waktu-waktu yang berat sekali. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, ya pelayan-pelayan Tuhan bisa berjalan dalam supernatural bersama Roh Kudus. Maksud saya justru ini waktu-waktu kesempatan yang luar biasa sekali. Saya melihat di mana-mana, bahkan kita sendiri semua mengalami, ya dalam gereja juga saudara lihat yang tidak masuk akal, supernatural. Itu membuat breakthrough, buat terobosan yang luar biasa sekali. Jadi saya ingin saudara tangkap dulu, Tuhan sedang mengajak kita mulai menyadari kita harus berjalan dalam supernatural. Ada banyak yang baik, saudara, ilmu-ilmu dan berkembang luar biasa sekali, saudara. Ya, tapi sekali lagi tanpa berjalan dalam supernatural, mayoritas akan gagal. Karena dunia para pakar juga gagal. Hanya kalau kita bisa berjalan dengan supernatural, kita bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Hari ini saudara saya tergerak, kita akan baca dulu saudara dalam Yohanes 6 ayat 1 dan seterusnya. Kisah 5 roti 2 ikan. Saya percaya saudara ya sudah hafal semua, kita pelayan Tuhan. Ya bagaimana Tuhan Yesus itu sedang ngajari mereka berjalan dalam supernatural. Ya, karena secara natural sudah nggak mungkin bisa. Tapi karena dalam Tuhan ada ya melampaui umumnya supernatural. Maka justru mereka dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. Saudara, ya mereka muridnya 12. Itu waktu ya laki 5.000 perempuan, lebih lagi mungkin belasan ribu saudara atau 20.000 lebih. Tapi sekali lagi yang harusnya nggak mungkin 12 orang itu, tapi ternyata ya mereka
bisa mengalami breakthrough yang luar biasa. Saya baca Yohanes 6 ayat pertama dulu, saudara. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Tangkap kata-kata ini dulu ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi saat itu dalam hidup, dalam pelayanan Tuhan Yesus, membawa banyak orang berbondong-bondong datang pada Yesus. Artinya ada banyak, saudara. Orang mulai mengikuti Tuhan. Orang mulai datang pada Tuhan. Orang mulai mengikuti Tuhan. Dimanapun dia, ada orang datang ikut dia. Dimanapun, apalagi Tuhan Yesus mulai mengajar, mulai melayani. Orang berbondong-bondong datang. Yesus pindah, saudara. Yesus pergi ke satu tempat. Orang berbondong-bondong mengikutinya. Kalau kita bisa terapkan saat ini, saudara. Ini kesempatan. Ya, kita percaya Kairos untuk bangsa kita Indonesia. Kita percaya Yesaya 60 akan ada banyak orang dari berbagai penjuru datang. Saudara, yang jauh datang. Yang gak bisa datang digendong. Sampai raja-raja pun datang. Saudara, akan ada tuan raya. Ya, jiwa-jiwa datang. Ya, itu luar biasa sekali. Ya, itu seperti kita keadaan sekarang, saudara. Lalu saya lanjutkan pembacaannya ya. Mulai tadi ayat 2 lagi. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi bahkan banyak orang bondong mengikuti dia. Karena, nah, saudara tangkap dulu. Karena mereka melihat apa, saudara? Mujizat. Supernatural. Mujizat. Bukan yang biasa. Bukan yang umum. Bukan yang alami memang seperti itu bisa. Bukan. Mujizat. Yang harusnya tidak bisa jadi bisa. Yang harusnya tidak mungkin jadi mungkin. Saudara. Yang harusnya tidak ada jadi ada. Saudara. Yang harusnya gelap tapi malah justru dapat terang. Malah ya kemuliaan Tuhan terpancar. Hidupnya ngalami. Orang bisa lihat kemuliaannya, saudara. Ya, kembali karena mereka apa? Melihat mujizat. Kataan saudara. Karena mereka apa, saudara? Melihat apa? Mujizat. Saat itu, saudara, mujizat kesembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit dan banyak kalau saudara perhatikan. Waktu orang lihat ada mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada hal supernatural yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, maka orang berbondong-bondong datang. Sebelum Tuhan Yesus melakukan seperti ini, 30 tahun tidak terjadi seperti ayat ini. Orang ketemu Tuhan Yesus ya biasa saja. Ya karena Tuhan Yesus belum ya melakukan kuasanya, mujizatnya, saudara. Tapi kalau saudara pelajari di Alkitab, sejak mujizat pertama, perjamuan kawin di Kana, orang dalam keadaan ketakutan, mempelai dalam keadaan ya gelisah keluarganya karena anggurnya habis. Dalam keadaan orang itu takut, bingung, tidak berdaya. Tuhan Yesus lakukan mujizat. Ya, air menjadi anggur, saudara. Saya percaya sejak saat itu, saudara, orang itu mulai sadar. Orang itu mulai datang pada Tuhan. Orang itu butuh pertolongan. Orang itu butuh jawaban. Sehingga orang berbondong-bondong. Setelah itu di mana-mana. Kalau saudara bisa pelajari. Ya Tuhan selalu saudara beritakan Injil. Lalu mengajar mereka. Lalu setelah itu selalu ya lakukan mujizat. Usir setan. Sembuhkan orang sakit. Ya tahirkan orang kusta. Mujizat 5 roti 2 ikan ini, saudara. Lah sejak itu selalu dimanapun dia berada, orang berbondong-bondong datang, saudara. Iya, itu luar biasa sekali. Ya, ayat ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung, duduk di situ dengan murid-muridnya, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ya, sekali lagi saya percaya orang-orang ikuti, berusaha ikuti terus. Karena itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Matius 4 ayat 2-3. Matius 4
ayat 23. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Terus saat itu mulai pelayanannya di daerah Galilea, dia terus keliling di sana-sana. Saudara, ya Danau Galilea. Kalau saudara lihat pusat kegerakan Roh Kudus, saudara akan lihat Danau Galilea. Di sekeliling itu Tuhan Yesus lakukan mujizat, mujizat, mujizat. 5 roti, 2 ikan dan yang lain-lain, saudara. Ia mengajar, saudara ya, dalam rumah-rumah ibadah. Jadi dalam rumah ibadah, tempat ibadah, dia mengajar dan memberitakan Injil, kerajaan Allah. Dia beritakan Injil, dia beritakan kabar sukacita, dia beritakan saudara kabar keselamatan, dia mengajar serta melenyapkan segala penyakit. Serta apa saudara? Melenyapkan segala penyakit supernatural. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupnya, dan kelemahan di antara bangsa itu, segala kelemahan saudara, ya kelemahan dalam hal apapun, yang pasti dimanapun dia berada, dia akan beritakan Injil, orang supaya sadar, saudara, butuh keselamatan, ada keselamatan, pengampunan, lalu mengajar, ya hidup saudara. Setelah itu sekali lagi disertai kuasa mujizat yang dilakukan. Tuhan Yesus melakukan hal yang supernatural. Itu membuat orang berbondong-bondong datang. Maka saya juga ajak setiap saudara sekali lagi, sangat penting untuk menyambut Tuhan Raya yang sudah disediakan oleh Yesus. Oleh Tuhan kita. Kita harus belajar seperti yang Yesus lakukan. Kita harus belajar melakukan seperti yang Yesus perintahkan. Kita semua pelayan Tuhan, ya kita hamba-hamba Tuhan, saudara, ya melakukan pelayanan, lakukan, beritakan Injil, mengajar, saudara. Tapi juga jangan lupa lakukan hal yang supernatural, yang melampaui. Karena itulah yang dibutuhkan orang dunia. Orang dunia sudah terkapar, orang dunia sudah tidak ada jalan keluar, butuh jalan keluar. Maka terang Tuhan turun atas kita. Supaya kemuliaannya terpancar. Supaya mereka bisa melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Ada yang supernatural. Ada mujizat Tuhan yang bekerja melalui gereja yang Tuhan percayakan ini. Ya, melalui hidup kita, melalui pelayanan kita. Sehingga saudara akibatnya orang berbondong-bondong datang karena melihat kemuliaan Tuhan yang ada. Ya, di keluarga Allah. Kami melihat kemuliaan Tuhan yang ada di setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami lihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, kuasa Tuhan yang dinyatakan, kasih Tuhan yang dinyatakan, kekudusan dari Tuhan yang dinyatakan, pertobatan yang sungguh-sungguh yang dinyatakan. Bisa. Nah, itu luar biasa sekali. Saya percaya, saya ajak kita tangkap sungguh-sungguh. Perlu kita berjalan dalam supernatural, dalam hidup kita, dalam pelayanan, semua pelayanan dalam gereja yang Tuhan percayakan. Saya kembali ke tadi, Yohanes 6, sekarang ayat yang kelima, saudara. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat, Yesus memandang sekeliling dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Yesus lihat orang banyak berbondong-bondong datang padanya. Yesus pernah memberitahukan pada muridnya, pandanglah sekelilingmu, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Orang banyak siap dituai, saudara. Nah, saat itu Tuhan Yesus sendiri melihat, saudara, ya berkatalah ia pada Filipus, ya berkatalah pada Filipus. Di sini ada Filipus. Paul Agung Wibowo lah itu Filipus. Ya. Lalu saudara tambah lagi, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi saudara, Yesus tanya, gimana kita bisa dapatkan roti supaya apa? Mereka dapat makan. Mereka itu siapa? Saya sebutkan tadi sajalah. Orang banyak itu sekitar 15.000 sampai 20.000. Gimana?
supaya mereka bisa dapat makan. Mereka sudah ikut sekian lama, ya dari pagi sampai malam. Mereka itu letih, mereka itu lapar, mereka itu butuh ya kekuatan, butuh makanan. Bagaimana bisa jadi jawaban? Saudara, di situ dikasih tanda tanya. Saudara, bagaimana caranya? Nah, ayat 6, hal itu dikatakan Tuhan. Untuk apa? Mencobai dia. Nah, saudara tangkap dulu. Hal itu dikatakan Yesus untuk apa? Mencobai dia. Filipus, gimana caranya? Ya, bisa membuat mereka itu makan. Kita bisa memberi mereka makan. Ya, hal itu dikatakannya untuk mencobai. Bisakah Filipus berpikir secara supernatural? Kalau Filipus berpikir secara natural, ya nggak bisa. Kita cuma 12 orang. Itu, 15-20 ribu. Jadi 1000 kali lipat lebih. Nggak mungkin kalau secara natural. Tapi kalau secara supernatural bisa. Nah, kalau saudara ya bisa perhatikan, bagi saya Yesus itu sedang mendidik. Yesus itu sedang mengajar supaya menghadapi hal yang besar, tugas yang besar, tujuan besar. Saudara, masalah yang besar. Kita harus bisa berpikir secara supernatural. Kita harus bisa melihat secara supernatural. Kenapa? Kita ini beda dengan orang di luar Yesus. Kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Maka selain diampuni, diselamatkan, diberi hak jadi anak, Roh Allah sendiri datang. Roh Allah sendiri tinggal di dalam kita. Roh Allah yang maha kuasa, maha kasih, maha bisa, maha mujizat. Melampaui natural. Kita setelah terima Yesus, diampuni, diselamatkan, jadi anaknya, terima Roh Kudus, kita sadar kita itu manusia supernatural. Bukan hanya natural. Biasa manusia itu terlalu biasa berpikir secara natural. Berkata secara natural. Berjuang untuk yang natural. Gak nyadari sudah ada Roh Allah yang luar biasa pada kita setelah dicurah Roh Kudus, luar biasa. Yang bisa berkarya luar biasa. Jadi harus bisa melihat, harus bisa menyadari, harus bisa mengerti. Tuhan sudah persiapkan kita, Tuhan sudah melengkapi kita. Lakukan supernatural. Kalau tidak, apa bedanya sebelum ikut Yesus dengan setelah ikut Yesus? Sama saja. Dulu terbatas, setelah ikut Tuhan terbatas. Dulu menghadapi masalah yang besar nggak bisa, setelah ikut Tuhan tetap saja nggak bisa. Dulu kalah dengan godaan, setelah penuh Roh Kudus ikut Yesus penuh Roh Kudus tetap nggak bisa. Tidak gitu. Tuhan ingin kita lakukan hal yang supernatural, melampaui yang natural. Tadi dikatakan hanya untuk mencobai, bisakah melihat secara supernatural? Bisakah berpikir secara supernatural? Bisakah menyadari dan percaya secara supernatural? Bisakah bertindak dan mengalami hal yang supernatural, bukan natural? Hanya untuk lihat. Yesus ya berkata untuk mencobai dia dan ditambah sebab ia sendiri tahu. Yesus sudah tahu apa yang hendak ia lakukan. Yesus itu tanya itu bukan Yesus tidak tahu. Yesus hanya untuk nyoba pikiranmu ini gimana. Hari ini firman Tuhan juga sedang diucapkan pada setiap kita. Kalau kita menghadapi hal yang besar seperti itu, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita katakan? Tuhan besar, masalah besar, atau supernatural, saudara. Sebab kalau kita hanya bisa melihat, berpikir, mengerti, percaya yang natural, kita nggak bisa dipakai Tuhan.
jadi jawaban bagi dunia. Kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan jadi penuai besar-besaran. Gak bisa. Tapi kalau kita sudah bisa mengerti siapa kita. Seperti apa kita sebenarnya. Rencana apa Tuhan dalam hidup kita. Tugas apa yang Tuhan berikan pada kita. Penyertaan Tuhan yang nyata yang Tuhan berikan pada kita. Setelah kita sungguh-sungguh bisa hidup berjalan dalam supernatural. Baru kita akan sungguh-sungguh bisa dipakai dan mengalaminya. Ya, kalau di sini katakan Yesus akan melakukan yang supernatural. Tapi nyoba pikirannya Filipus. Saya percaya pertanyaan Tuhan Yesus hari ini firman tanya pada kita. Kalau saudara sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Melampaui ya kemampuanmu atau apapun. Melampaui keadaan. Ya saudara. Oh bahkan rema, panggilan. Ya tugas yang luar biasa sekali akhir zaman. Saudara. Belajar. Tuhan sudah tahu. Tuhan mau melakukan. Tuhan itu sudah siapkan. Tuhan sendiri akan melakukan. Tapi kali itu murid-murid sedang dididik supaya bisa berpikir secara supernatural. Berkata, bertindak, ya melampaui natural. Tapi supernatural. Tuhan sendiri akan melakukan. Ya, biarlah kita bisa tangkap ya apa yang diajarkan Tuhan pada murid-murid saat itu juga saat ini pada kita. Ayat 7 saudara ya. Jawab Filipus padanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dengar ya. Filipus saat itu nggak bisa. Belum bisa berpikir secara supernatural. Dia bisanya hanya berpikir secara natural. Nggak mungkin. Orang belasan ribu di sini gimana? Kalau kita punya uang 300 dinar misalnya. Kita bisa beli roti. Itu hanya misalnya saudara. Orang banyak nggak bisa. Paling-paling roti kecil saja setiap orang. Nggak mungkin bisa beri mereka makan. Sesungguhnya. Nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak mungkin. Saya ajak saudara. Perkataan ini juga pakai kita uji diri kita. Saudara yang jadi KKS, ada panggilan besar untuk saudara. Bisakah saudara selamatkan, kembangkan, lipat gandakan begitu banyak orang ya dalam pelayanan saudara? Bahkan yang belum jadi KKS, saudara, dalammu ada roh Allah. Bisakah engkau dipakai Tuhan? Sehingga bisa jadi KKS. Dipakai Tuhan. Selamatkan jiwa. Dipakai Tuhan. Memuridkan. Dipakai Tuhan. Mengembalakan. Dipakai Tuhan. Membuat orang lain juga bisa jadi KKS. Orang lain juga bisa berhasil. Orang lain juga bisa sukses. Bisa enggak? Semuanya saudara. Semua pelayan Tuhan. Semua SGB. Sebuah SGD, sebuah SGE, sebuah SGW, Kadif, saya sendiri, Pak Jo juga, semuanya. Saudara, sekali lagi, saat itu Yesus sedang cek Filipus. Biarlah saat ini juga kita cek diri kita masing-masing. Karena itu yang menentukan. Kita mau berpikir, kita mau berkata, kita mau bertindak atau tidak. Kita ngalami atau tidak, tergantung itu. Filipus harus dirubah paradigmanya. Dari natural ke supernatural. Kalau tidak dirubah, nggak pernah bisa ngalami. Saya lanjutkan ya saudara, ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata padanya, nah ini ada Andreas, saudara, berkata pada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak? Jadi ceritanya Filipus berkata mana bisa, gak bisa. Lalu saudara dengar ya,
Tiba-tiba saya percaya ada seorang anak. Anak itu pikirannya sederhana. Anak itu pikirannya lugu. Maka Yesus selalu berkata belajar seperti anak-anak. Gak banyak pertimbangan macam-macam gitu. Saudara. Yang membatasi. Mudah percaya. Berani bawa saudara. Yang dia punya 5 roti 2 ikan. Saya percaya waktu anak itu mendengar. Lalu dia ya mungkin karena yang paling dekat dengan dia Andreas. Ya mungkin berkata, Pak Andreas ini aku ada 5 roti 2 ikan. Bisakah Tuhan Yesus lakukan mujizat dari 5 roti 2 ikan. Oh sehingga orang banyak bisa diberi makan. Saya yakinnya seperti itu. Karena anak itu ikut datang. Artinya juga anak itu sudah lihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang nggak bisa-bisa. Yang nggak mungkin-mungkin. Yang tidak ada bisa jadi ada. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta bisa ditahirkan. Buta melihat. Orang ya banyak hak. Sudah. Orang anak kecil ini berpikir secara sederhana. Bukan kalau dianalisa macam-macam. Saudara, sederhana saja. Yesus sang pembuat mujizat. Mereka datang tadi dikatakan karena melihat Yesus akan mujizat. Jadi itu masuk saja. Enggak banyak dibatasi dengan pikiran yang lain-lain. Wah ini aku punya 5 roti 2 ikan. Ya bisa dipakai Tuhan Yesus. Lakukan mujizat. Nah serahkan pada siapa saudara tadi? Andreas. Kata dulu. Serahkan pada siapa? Andreas. Lalu Andreas bawa pada Yesus. Ini ada 5 roti 2 ikan, dikatakan saudara. Ada anak kecil memberikan 5 roti 2 ikan. Itu sudah bagus. Tapi sayang dia tambah lagi. Tetapi apa artinya itu? Untuk orang banyak ini. Untuk apa? Sekali ada 5 roti 2 ikan untuk apa? Ini orang banyak seperti itu. Sama. Baik Filipus, baik Andreas. Belum bisa berpikir secara supernatural. Belum bisa melihat secara supernatural. Belum bisa yakin secara supernatural. Kalau mereka terus belum bisa, nggak bisa melakukan, nggak bisa mengalami. Ya, ada anak kecil seperti itu. Belajar seperti anak kecil, kata Tuhan Yesus. Sudah, jangan banyak pertimbangan ABCD. Mudah percaya pada Tuhan. Ada banyak orang sudah banyak lihat, pernah ngalami, tapi tetap takut lagi. Tapi tetap saja berpikirnya kembali pada sebelumnya. Natural saja. Belajar, saudara, seperti anak kecil ini. Ayat 10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Yesus sudah nggak ngurus. Filipus bilang nggak bisa. Andreas bilang tidak bisa. Murid-muridnya bilang tidak bisa. Dia nggak ngurus itu, saudara. Karena dia memang mau melakukan mujizat. Tadi dikatakan, Tuhan tanya ini sama Filipus. Ya, sebab dia hanya ingin nyoba Filipus itu bisa apa enggak berpikir supernatural. Karena dia sendiri akan melakukan mujizat. Maka sekarang dia mulai bertindak. Semua orang nggak bisa berpikir natural, nggak percaya. Bahkan muridnya saja nggak percaya. Tapi dia tetap bertindak. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Duduk, siap mau dikasih. Duduk akan dibagikan. Bisa. Nah gitu saudara. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Maka orang-orang duduk di situ saudara. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ya, jadi seperti tadi katakan laki-laki 5.000. Kalau ditambah lagi perempuan, saudara, anak-anak, ya sudah pasti belasan itu sudah pastilah. Minimal 15.000. Yesus gak ngurus. Sekalipun 5 roti, 2 ikan, dia tahu. Dia ngerti. Ada supernatural yang bisa membuat 5 roti, 2 ikan. Memberi makan belasan ribu atau 20.000. Dia sudah siap. Duduk saja lah. Tidak usah bingung orang banyak sedikit. Duduk saja. Di situ ada banyak rumah. Duduk semua. Artinya Yesus itu sedang mau melakukan sesuatu yang supernatural. Bisa. Dia akan bertindak. Duduk siap. Seperti itu.
ayat 11. Lalu Yesus dikatakan di sini, saudara, ya, mengambil roti itu, siap dia mau pakai untuk lakukan hal-hal supernatural. Mari bawa ke sini. Ya, mengambil roti itu mengucap syukur, bersyukur dulu. Ya, mengucap syukur pada Bapa, mengucap syukur karena dalam hidupnya ada kuasa supernatural. Tidak dibatasi, tidak terbatas. Sudah ada kuasa supernatural. Yesus saat itu waktu jadi manusia menanggalkan keilahiannya. Tapi ingat, dia memberi teladan. Dia waktu mau melayani, melangkah, baptis, dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus turun atas dia. Maka penuhlah ya Yesus dengan Roh Kudus. Bapa di surga berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Setelah dibaptis, Yesus penuh Roh Kudus. Yesus dibawa Roh Kudus ke atas bukit untuk doa puasa, untuk kalahkan godaan-godaan. Lah setelah Yesus doa puasa 40 hari, saudara, lalu kalahkan godaan-godaan. Di Injil Lukas kata, Yesus turun dengan kuasa Roh Kudus. Perkataannya penuh kuasa. Pelayanannya penuh kuasa. Baru dia baca saja orang hatinya terjamah. Dia usir setan, setan lari. Dia tumpang tangan orang sakit sembuh, saudara. Lah, dia itu mulai bersyukur pada Bapa karena sudah ada untuk lakukan supernatural. Karena 5 roti, 2 ikan pun cukup untuk beri makan sekian orang. Kalau natural, 5 roti, 2 ikan ya tetap saja. Paling ya 7 orang misalnya gitu, saudara. Iya, saya lanjutkan. Mengucap syukur dan apa? Setelah mengucap syukur. Dan apa, saudara? Membagi-baginya pada mereka yang duduk di situ. Sudah dengar ya? Ini tutup saya. Dianggap baca ini roti ya, saudara. Mengucap syukur. Ya, saudara. Setelah mengucap syukur sudah jadi banyak gak rotinya? Belum. Setelah mengucap syukur, dia bertindak dengan iman. Bagi. Waktu bertindak dengan iman itulah kuasa mengalir. Mujizat terjadi. Supernatural terjadi. Hanya kalau sudah ngerti, berani percaya, berani bertindak, berani berkata, itu kuasa mengalir. Masih ingat tentang keuangan? Firman Tuhan, salah satu contoh kita ulang-ulang, janda nabi terjerat hutang. Ya, lalu datang kepada Elisa, gimana anakku mau jadikan budak ditangkap. Elisa tanya, apa yang kau punya di rumah? Janda nabi ini selalu berkata, gak ada yang dipakai bayar. Kalau ada dipakai bayar, aku gak usah datang kepada engkau, Elisa. Gak ada. Adanya cuma sedikit minyak dalam buli-buli. Karena berpikir secara natural. Minyak yang sedikit gak mungkin bisa bayar hutangnya lunas. Gak ada. Adanya hanya sedikit. Itu berpikir secara natural, saudara. Tapi Elisa juga melakukan. Ya, pinjam bejana yang banyak, jangan sedikit. Pinjam yang banyak, jangan sedikit, yang banyak. Bawa masuk rumah, tutup pintu, tutup jendela. Supaya engkau tidak dibimbangkan, diejek. Supaya engkau gak goyah imanmu. Lalu bertindak dengan iman. Setelah tutup semua, minyak yang sedikit dituangkan. Mengalir. Bejana satu penuh, ganti bejana kedua. Mengalir. Yang kedua ganti ketiga. Yang keempat terus sampai semua penuh. Sebesar bejana yang disediakan. Sebesar iman yang ada. Yesus begitu. Jadi tadi ya saudara ya, mengucap syukur, saudara percaya sudah ada, lalu bertindak bagi. Waktu kita bagi, baru mengalir. Seperti hukum tabur tuai. Waktu kita tabur, baru mengalir. Terjadi
Saat ini Tuhan percayakan kita bangun pusat kegerakan Roh Kudus yang sangat besar. Ya, Tuhan tolong terus sudah dapatkan. Waktu diperintahkan bangun. Wah, ini perkara besar sekali, bukan kecil. Karena semua dana sudah jadi tanah. Sudah diberikan, nggak ada. Baik itu dana perpuluhan, baik itu persembahan tiap minggu, itu janji iman, itu ucapan syukur, ya bernasab, semua. Nah, waktu ada perintah tergantung kita berani melangkah enggak. Enggak berani melangkah, ya sampai sekarang enggak pernah ada. Di Jakarta, PIK 2 sama. Ya, kita sedang keadaannya, ya sudah ada, ditawari lagi, dan dananya juga belum ada. Berani enggak melangkah, ya enggak pernah ada PIK 2. Sudah melangkah, ya baru mau bangun, kena lagi COVID. Tambah lagi semua tutup, gereja tutup, kontraktor tutup. Tapi Tuhan berkata tetap membangun, tetap melangkah. Tergantung berani melangkah enggak. Supernatural, matematika sudah pasti enggak bisa. Secara natural pasti enggak bisa. Waktu melangkahlah, baru kuasa mengalir, mujizat mengalir. Firman Tuhan semua begitu. Ya, untuk apalah? Untuk mengampuni. Untuk semuanya lah saudara. Untuk hikmat. Untuk macam-macam. Untuk perpuluhan. Untuk semua. Enggak melangkah dengan iman. Enggak pernah ada. Melangkah dengan iman. Maka supernatural mujizat terjadi. Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikan. Sungguh-sungguh jadi berkat. Bagi-bagikan. Kita diberkati untuk jadi berkat. Ya, bukan hanya untuk kaya saja. Ya, tapi untuk bisa jadi berkat. Dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ. Jadi mereka sudah dipersiapkan. Itu pun tindakan iman. Duduk, siap, akan terima kamu. Ya, lalu Yesus bertindak dengan iman. Ucap syukur, bagikan di situ. Demikian juga diperbuatnya dengan ikan-ikan itu. Sudah dikatakan, sebanyak yang mereka kehendaki. Bukan sebesar berapa mujizatnya. Sebanyak yang mereka kehendaki. Masalahnya besar, mujizatnya lebih besar. Kesulitannya besar, mujizatnya lebih besar. Gak usah takut. Kebutuhannya besar, mujizatnya berkatnya lebih besar. Yang penting bukan berapa besar masalah, berapa besar kebutuhan, berapa besar iman yang ada ya, kita kepada Tuhan. Sebesar itu. Bejananya berapa? Itu waktu janda Nabi. Ya itu besarnya. Sama saja. Juga kalau roti. Mungkin roti bisa dilipat gandakan. Mungkin gitu saudara. Kalau ikan. Masuk ikan ya juga bisa. Gak ngurus. Itu roti atau ikan. Apalagi ikannya lebih sedikit. Kalau roti masih 5. Ikannya cuma 2. Saudara dengar. Kalau saudara bisa renungkan pemberian sampai sekarang pun. Yesus ya seorang yang berjalan dalam supernatural. Bukan karena dia Tuhan saja. Waktu jadi manusia menanggalkan keilahian. Hanya apa? Roh Kudus yang memenuhinya. Roh Kudus yang berkarya dalam hidupnya. Roh Kudus yang membuat Yesus melakukan supernatural. Saudara yang harusnya nggak bisa natural. Jadi bisa. Orang berbondong-bondong datang. Karena butuh pertolongan. Saya percaya itu luar biasa. Saya ajak setiap saudara mulai belajar seperti ini. Saya yakin ini luar biasa sekali. Saya lanjutkan ya ayat 12 sekarang saudara. Dan setelah mereka kenyanglah saudara. Bagi pertama tadi nggak mungkin kalau Filipus, Andreas kalau makan ya mungkin satu cuilan kecil saja gak mungkin gitu saudara. Ini mereka kenyang. Semua bisa makan. Bahkan kenyang. Saudara. Luar biasa. Setelah mereka kenyang. Ia berkata pada murid-muridnya. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kumpulkan. Ya sudah semua kenyang. Kumpulkan lagi. Maka mereka pun mengumpulkannya. Dan mengisi 12 bakul penuh. Dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih
setelah orang makan. Bukan cukup, lebih. Kelimpahan, limpah-limpah. Bukan nggak bisa, bisa. Bukan hanya dapat sedikit, semua sampai kenyang, terserah. Bahkan sampai kenyang pun masih lebih lagi. Sisanya berapa? 12 bakul. Kenapa? Yang disediakan saat itu muridnya 12, hanya menyediakan 12 bakul. 12 bakul pun tetap ada, penuh. Saya percaya ini rema yang Tuhan berikan pada kita. Ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat, sekali lagi, supernatural yang telah diadakannya, yang Yesus adakan. Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang di dalam dunia. Waktu orang dunia yang dalam gelap, dalam kelam, sulitan, lihat hal supernatural yang Tuhan lakukan atas gerejanya, atas hamba-hambanya, atas jemaatnya. Orang lihat, orang berbondong-bondong datang, ngakui Tuhan. Dia sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa. Seperti Elia menunjukkan pada bangsa Israel saat bangsa Israel menyembah Baal. Baal itu tidak bisa jadi jaminan. Kalau sudah dihadapkan Tuhan nggak bisa apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa. Elia nyuruh 450 Nabi Baal, panggil Baal dulu. Kamu lebih dulu, punya kesempatan lebih dulu. Nggak apa-apa, waktunya banyak, pagi sampai hampir petang. Tetap gak ada apa-apa. Lalu waktu bagiannya Elia bangun dulu. Ya, Mizpah dengan apa? 12 batu, 12 suku, kesatuan mereka. Terus berapa? Bangun Mizpah, mulai untuk Tuhan. Cari Tuhan, panggil nama Tuhan. Lalu api menjawab dari surga. Semua, sekalipun mereka disuruh memberikan air yang begitu banyak, yang sangat mereka butuhkan, yang sangat langka. Waktu mereka berani melangkah dengan iman sekali lagi. Baik bangsa Israel maupun Elia. Hal supernatural terjadi. Setelah terjadi, saudara ingat. Semua bangsa Israel, satu bangsa tersungkur. Mengaku dialah Allah. Pencipta langit dan bumi. Yang layak disembah. Yang layak diikuti. Bukan Baal, sadar. Dialah Allah yang layak disembah. Lebih dari semuanya. Semua bertobat kembali pada Tuhan. Satu bangsa diselamatkan melalui apa? Supernatural. Saat ini saya percaya kok saudara. Tuhan sedang bicara pada setiap kita. Saudara dan saya. Ayo. Ini waktunya makin dekat. Dunia makin guncang. Dunia makin kacau. Dunia makin sudah tidak bisa diatasi dengan hal yang natural saja. Butuh kuasa Tuhan dinyatakan. Tangan Tuhan terulur. Tuhan turut campur pakai kita. Bukan Tuhan sendiri. Pakai kita. Maka kita diterangi. Maka kita diurapi. Maka kita dipenuhi, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Sampai ayat di situ. Saya percaya itu hal yang sangat-sangat penting. Sajak setiap saudara semua tangkap. Semuanya lah. Kalau kita bisa tangkap firman ini. Pewahyuan, pembukaan. Kita sekarang belajar. Di Komsel pun belajar. Kuasa Tuhan percaya. Mujizat Tuhan terjadi di Komsel. Percaya. Sehingga Komsel juga bisa jadi jawaban banyak orang. Ya, yang mau cari dari Tuhan. Karena ada Tuhan yang berkarya. Dalam hidup kita masing-masing. Hidup saya, hidup saudara. Masing-masing orang lihat ada Tuhan dalam hidup kita. Ada Tuhan dalam Komsel kita. Ada Tuhan dalam departemen kita. Ada Tuhan dalam gereja kita. Ada Tuhan berkarya, orang datang, ketemu Tuhan, ngalami supernatural. Terjawab masalahnya, tertolong hidupnya. Saya percaya
orang banyak berbondong-bondong. Ayo saudara, bangun hubungan yang intim dulu dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kita. Tapi kalau kita tidak bersatu dengan Roh Kudus, gak bisa. Tidak hanya ngomong, tidak hanya mikir, tidak hanya percaya. Perlu kehidupan nyata bersama Roh Kudus. Perlu saudara, ya, bergerak, berjalan nyata. Melayani bersama Roh Kudus yang nyata. Saya percaya pujian penyembahan, setiap penyembah, saudara semua baru saudara mengaku aja hadirat Tuhan sudah turun. Semua orang sudah dijamah Tuhan itu luar biasa. Saya percaya pendoa-pendoa, ya, saudara sungguh-sungguh berjalan supernatural. Orang kerasukan baru saudara datang aja sudah ketakutan rohnya. Saya percaya dari KIT, ya, semuanya pelayan KIT penuh dengan Roh Kudus berjalan luar biasa. Anak-anak ya sulit seperti apapun, kalau Roh Kudus gak ada yang sulit. Tapi tanpa Roh Kudus ya memang sulit angin gitu. Tapi kalau Roh Kudus, bagi Roh Kudus gak ada. Sudah kan bisa dipakai mbak pemulihan untuk anak, mbak pemulihan untuk remaja, bawa pemulihan untuk pria, wanita, sampai di umas. Semuanya bidang kita. Ayo saudara, pesan Tuhan, hiduplah secara supernatural. Karena kita, ya saya adalah orang supernatural. Bukan natural saja. Sebelum kita ikut Tuhan, enggak ada roh Allah di dalam kita. Setelah kita terima Yesus, roh Allah ada dalam kita. Maka seperti Paulus ingat, bukan aku yang hidup. Kristus yang hidup di dalamku. Kristus yang hidup dalam. Itu sudah artinya kehidupan supernatural. Bukan aku, kata Paulus. Paulus hebat pengetahuan Taurat. Dia dikatakan ahli Taurat yang hebat. Paulus orang muda, semangatnya yang hebat. Macam-macam lah saudara. Secara manusia hebat. Tapi nol tanpa Roh Kudus. Setelah dia dengan karya Roh Kudus dia sadar. Hanya hidupnya dibangkitkan. Maka dia berkata, bukan lagi aku yang hidup. Tidak. Aku hidup dengan pengetahuanku yang katanya hebat, nyatanya keliru. Mesias saja aku tidak ngerti. Langkahku keliru. Semuanya enggak jadi berkat. Setelah dia mulai penuh Roh Kudus. Dia hidup supernatural. Berjalan supernatural. Melayani supernatural. Dia menjadi rasul. Yang dipakai lebih daripada yang lain. Saya doakan firman ini juga rema. Setiap saudara kita mengalami. Hidup berjalan pelayanan supernatural. Ada kemuliaan Tuhan nyata, orang akan berbondong-bondong datang. Ya, angkat tangan saudara. Saya mau doa sedikit untuk setiap saudara. Tuhan, hambamu sudah sampaikan Roh Kudus. Hambamu tahu 100% engkau yang sedang berbicara. Dan Tuhan, biarlah firman-Mu ini kau singkapkan. Jadi pewahyuan. Jadi pembukaan ilahi. Oh Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Jadi rema pribadi demi pribadi. Engkau berkarya. Berkuasa atas setiap kami. Berkuasa atas keluarga Allah. Berkuasa berkarya sepenuhnya Tuhan. Dan kami akan lihat Engkau berkarya. Kemuliaan-Mu dinyatakan, orang berbondong-bondong datang. Dalam gereja. Dalam setiap ibadah departemen, komsel, dalam kehidupan kami. Karena butuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hambamu juga doakan dan impartaskan pewahyuan ini. Impartaskan rema ini. Impartaskan pembukaan ilahi ini. Impartaskan karya Tuhan yang tidak terbatas. Supernatural. Terobosan yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Ya saudara, tanggap sungguh-sungguh. Saya percaya ini pesan yang sangat-sangat penting.